Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan anugerah yang masih dicurahkan kepada kita sekalian sampai pada saat ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Semoga tambahan ibadah yang kita laksanakan menambah ridha Allah kepada kita. Ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat-sahabat beliau, dan para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semua para ulama kita yang salaf dan yang khalaf, yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang meninggalkan untuk kita warisan berupa ilmu tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang masih bisa kita baca, kita pelajari sebagai bekal kita di dunia dan di akhirat. Kita kembali membaca beberapa ayat dari Quran surah Al-An'am. Sekarang kita sampai di ayat 148. Kita baca dulu ayatnya. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka dan kamu hanya mendusta. Baik. Sayaqulul ladzina asyraku. Akan berkata orang-orang yang telah mempersekutukan Allah. Ya. Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una. Bila Allah menghendaki, tentu kami tidak mempersekutukan Allah dan tidak juga bapak-bapak kami. Wala haramna min syai', dan kami tidak mengharamkan dari sesuatu. Kadzalika, seperti itulah kadzdzabal ladzina min qablihim. Telah orang-orang sebelum mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hatta dzaqu ba'sana, hingga mereka merasakan ba's atau azab kami. Qul, katakanlah Muhammad, hal indakum min ilmin, apakah kalian
memiliki ilmu, fatukhrijuhu lana, yang kalian kemukakan kepada kami. In tattabi'una illa dhann, tidaklah kalian mengikuti kecuali dhann, persangkaan. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian kecuali takhrusun. Makna takhrusun ay tatawahamun, ya. Kalian menyangka saja. Baik. Disebutkan dalam tafsir ayat ini, Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, akhbarallahu 'anil musyrikina annahum sayaquluna hadhihi al-maqalata wa hum kuffaru Quraisy au jami'ul musyrikin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Ya. Bahwasanya orang-orang musyrikin, dan di sini musyriknya maknanya adalah musyrikin Quraisy dan atau jami'ul musyrikin, dan semua orang-orang yang musyrik. Sayaquluna hadhil maqalah atau maqalah. Mereka akan mengemukakan perkataan ini, atau akan menjadikan perkataan ini menjadi alasan, menjadi hujjah. Apa tujuan mereka? Yuriduna annahu law sya'allahu adama syirkihim ma asyraku hum wala aba'ahum wala abahum. Mereka menginginkan atau mereka memaksudkan, apabila Allah berkehendak mereka tidak syirik, maka tentu mereka tidak syirik. Begitu pula orang tua, bapak-bapak mereka. Wala harramu syai'an minal an'ami kal bahirati wa nahwiha. Dan mereka tentu tidak akan mengharamkan sesuatu dari binatang-binatang yang sudah kita sebutkan seperti al-bahirah dan lainnya. Apa tujuannya? Wa dhannu anna hadzal qawla yukhlisuhum 'anil hujjah allati alzamahum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna ma fa'aluhu haqqun. Mereka menyangka bahwa perkataan ini akan membebaskan mereka dari hujjah yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dan mereka menyangka bahwa apa yang mereka kerjakan ini hak, benar. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini atau kalimat ini sering digunakan oleh orang-orang musyrikin, atau yang biasa disebut oleh para ulama juga orang berhujjah tentang kesyirikan mereka itu. Mereka mengatakan ini sudah takdir Allah ini. Jadi ibaratnya mereka mengatakan ini Allah sudah berkehendak kita musyrik, ya musyrik. Kalau Allah berkehendak kita beriman, ya kita beriman. Tapi Allah sudah bikin begini. Ini alasan ketika mereka diajak untuk beriman. Jadi mereka beralasan itu adalah sudah ketentuan Allah. Tidak usah kalian, artinya tidak usah kalian dakwahi kami. Tidak usah kalian dakwahi kami. Kenapa? Karena kami begini sudah keinginan Allah ini sudah. Jadi mereka beralasan dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka sudah tidak punya hujjah lagi untuk membantah orang-orang yang membawa kebenaran. Dan begitu pula orang-orang yang melakukan kemaksiatan ketika diajak untuk bertobat, bilang tidak usah ajar sama kita orang. Tidak usah ajar kita orang.
Kalau kalian mau sholat, sholat saja. Tidak usah panggil-panggil. Kita sudah di sini sudah. Ya. Jadi mereka berhujah ini sudah ketentuan Allah ini. Kami tidak bisa lagi merubah. Ya. Tidak bisa lagi merubah. Nah, begitu juga kalau orang melakukan penyimpangan-penyimpangan itu. Ini sudah keinginan Allah sudah. Misalnya orang yang punya penyimpangan seksual. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Itu kan banyak. Kalau diajar yang benar, disuruh bertaubat, kembali ke fitrah, dibilang, so begini kita dari dulu. Ya. Dari kecil sudah begini. Dan Tuhan sudah jadikan begini saya. Dia tidak mau bertaubat. Nah, makanya di sini disebutkan mereka menyangka bahwa perkataan mereka itu sudah benar. Padahal Allah dalam ayat ini mengatakan, "Qul hal indakum min ilmin." Apakah kalian punya ilmu? Dari mana kalian tahu kalau memang Allah suka kalian seperti itu? Ya. Ini bantahannya. Ya. Kalau ada yang mengatakan kami sudah musyrik ini karena ketentuan Allah. Jawabannya, dari mana kamu tahu kalau kamu musyrik itu ketentuan Allah? Ya, paham? Dari mana kamu tahu? Kenapa kamu bilang alasanmu kita musyrik ini memang sudah seperti ini? Tidak usah didakwahi lagi, tidak usah diajar lagi. Ya. Nah, ayat mengatakan dari mana kamu tahu kalau kamu ditentukan musyrik? Takdir Allah kan tidak ada yang tahu kan? Ya, takdir akhir manusia itu tidak ada yang tahu. Karena manusia itu selama dia hidup di dunia identik dengan perubahan. Ya kan? Banyak orang yang dulunya tidak beriman jadi beriman, berubah. Atau sebaliknya, banyak orang beriman jadi tidak beriman, berubah menjadi kufur. Jadi dari mana kalian tahu bahwa kalian ditakdirkan untuk musyrik? Dari mana kalian tahu? Apakah ada dalilnya? Apakah ada dalilnya Allah menghendaki kamu menjadi orang musyrik? Dan Allah menjelaskan dalam ayat ini, "In tattabi'una illa dhann." Yang kalian ikuti itu cuma persangkaan saja. Tidak ada hujjah yang kuat. Ya. Justru diutusnya para rasul itu menunjukkan bahwa kalian tidak Allah tidak menghendaki kalian itu menjadi orang musyrik. Ya. Ini namanya orang berhujjah dengan takdir. Jadi berhujjah dengan takdir itu tidak dibenarkan. Ini sudah takdir Allah sama saya. Pertama itu melambangkan keputusasaan. Melambangkan keputusasaan. Sebegini saya. Tidak boleh. Sudah tidak bisa. Nah itu putus asa sebelum berjuang. Dan itu tidak boleh bagi orang beriman. Allah mengatakan la tayasu min rauhillah. Wala yai'as min rauhillah illal qaumun kafirun. Tidak boleh orang beriman itu belum berusaha sudah bilang saya sudah tidak bisa, sudah begini. Padahal dia belum berusaha sekuat tenaga, belum maksimal usaha. Makanya berdasarkan ayat ini kata para ulama, orang tidak boleh berhujjah atau beralasan dengan ini saya sudah punya takdir ini. Sudah saya punya takdir jadi orang miskin. Jadi tidak usah terlalu berusaha, santai saja. Tidak usah berusaha, tidak usah mencoba mencari pekerjaan yang lebih baik. Tidak usah mencari ilmu yang lebih banyak. Sudah Allah takdirkan begini saya. Nah itu berdasarkan ayat ini para ulama mengatakan bahwa berhujjah atau beralasan dengan takdir terhadap sesuatu itu tidak dibenarkan bagi orang beriman. Karena Allah mengatakan di sini, "Qul hal 'indakum min ilmin fatukhrijuhu lan."
Dari mana kalian tahu kalau Allah menakdirkan kalian seperti itu? Ya kan? Ya, takdir Allah kan kita tidak tahu. Bisa jadi besok kita berhasil. Bisa jadi. Makanya takdir itu tidak diketahui, tidak disebutkan atau tidak dijelaskan oleh Allah. Takdir orang itu tidak disebutkan. Kamu si fulan, takdirmu seperti ini. Kamu si fulan, takdirmu seperti ini. Tidak disebutkan satu persatu. Allah hanya menggambarkan secara umum. Takdir orang berusaha pasti sukses. Ya, takdir orang yang tidak berusaha malas pasti tidak sukses. Itu secara umum saja. Tapi secara orang per orang belum ada penjelasannya. Ya. Dan tidak diketahui setiap orang itu seperti apa dia punya kehidupan. Nah, begitu juga tentang iman. Tidak boleh orang mengatakan, saya tidak beriman karena sudah Allah takdirkan saya tidak beriman. Saya musyrik karena Allah sudah takdirkan saya musyrik. Jadi kalian tidak usah mendakwahi saya. Baik. Wa annama fa'aluhu haq, dan mereka menyangka itu adalah alasan yang benar. Ternyata salah. Kenapa disalahkan? Walau lam yakun haqqan la arsalallahu ila abaihim alladzina matu ala syirki wa ala tahrimi ma lam yuharrimhu Allahu rusulan ya'murunahum bi tarki syirki wa bi tarki tahrim lima lam yuharrimhu Allah wa tahlil lima lam yuhallilhu. Ya. Walau lam yakun haqqan, jadi persangkaan mereka, buktinya, ya, mereka mengatakan buktinya Allah tidak mengutus Rasul kepada orang-orang tua kami yang syirik dulu, ya. Dan tidak juga mengutus Rasul untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu kepada orang tua kami. Ya, sedangkan kami ini wajadna ma wajadna alaihi aba'ana. Jadi kami ini hanya melanjutkan saja apa yang dikerjakan oleh orang tua kami. Nah, itu alasannya orang musyrik itu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu apa? Hah? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alqaina alaihi aba'ana. Jadi itu alasannya. Jadi kalau mereka mengatakan kalau syirik ini bukan kehendak Allah, berarti Allah akan utus Rasul kepada orang tua kami dulu yang sudah syirik memang. Nah, kami ini mengikuti saja. Jadi kenapa kamu sekarang datang kepada kami, dakwahi kami untuk beriman kepada Allah? Tidak usah dakwahi, ini sudah dari sononya sudah kami begini. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya. Justru kedatangan Rasul kepada mereka menjadi bukti bahwa Allah tidak menghendaki kekufuran. Ya, sebagian mengatakan kalau begitu, kenapa Allah ciptakan kekufuran, menciptakan orang musyrik dan orang beriman? Ada kesyirikan, ada iman. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Ada iman, ada syirik. Ada Islam, ada kufur. Ya, ada taat, ada maksiat. Kenapa Allah ciptakan dua ini? Kalau Allah berkehendak, ciptakan saja iman saja. Tidak usah lagi ciptakan kufur. Ciptakan orang muslim saja. Tidak usah ciptakan orang kafir. Nah, itu mereka mengatakan, ini buktinya bahwa Allah memang menghendaki kekufuran itu. Nah, kata menghendaki itu yang dibantah oleh ayat. Ya. Karena kata para ulama bahwa Allah menciptakan kesyirikan, tapi Dia tidak mencintai kesyirikan, atau tidak menghendaki orang melakukan kesyirikan. Ya. Buktinya apa? Allah tidak mencintai kesyirikan. Buktinya Allah utus Rasul yang tugasnya apa? Mengajak orang untuk meninggalkan kesyirikan.
dan mengajak orang untuk beriman. Itu bukti bahwa Allah tidak menghendaki kesyirikan. Walaupun kesyirikan itu diciptakan oleh Allah. Ya, karena segala sesuatu di muka bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi Allah semua menciptakan, karena semua makhluk. Kenapa Allah ciptakan binatang halal dan ada binatang haram? Kenapa Allah tidak ciptakan binatang halal saja semua? Ya. Makanya kata para ulama, takdir itu ada istilahnya takdir kauni, ada takdir syar'i. Takdir kauni dan takdir syar'i. Apa bedanya? Takdir kauni itulah sesuatu yang pasti terjadi secara kauniyah, secara penciptaan. Tetapi Allah tidak menyuruh orang melakukan hal tersebut. Seperti kekufuran itu. Kekufuran, kemaksiatan, kedurhakaan. Takdir kauninya ada. Ya memang terjadi. Tapi Allah tidak menyuruh orang untuk melakukan itu. Paham ya? Dan ada takdir syar'i. Dan takdir syar'i itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan Allah menyuruh orang untuk melakukan seperti itu. Ketaatan itu takdir syar'i. Dan Allah suruh orang taat. Ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa takdir syar'i itu adalah takdir yang terjadi dan dicintai oleh Allah. Takdirnya terjadi dan dicintai oleh Allah. Kalau takdir kauni terjadi tapi tidak dicintai. Terjadi tapi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak Allah jadikan, tidak jadi. Fa innahu yaqulu kun fayakun. Kalau Allah bilang jadi, maka jadilah. Tapi tidak semua yang terjadi itu Allah perintahkan kita untuk mendekatinya. Paham ya? Jadi takdir syar'i itu yang harus dilakukan. Ya. Nah, takdir kauni kadang ada yang takdir kauni itu terjadi tapi tidak dianjurkan oleh Allah. Seperti kekufuran itu takdir kauni. Dalam penciptaan ada orang kufur, ada. Tapi apakah ada perintah untuk kufur? Tidak ada. Perintahnya adalah untuk beriman dan tinggalkan kekufuran. Nah, kalau ada orang beralasan karena itu sudah takdirku di sini, itu tidak benar. Kenapa? Karena dia tidak punya hujjah, ya, tidak punya dalil. Dia hanya menyangka saja bahwa dia ditakdirkan jadi kafir. Padahal dia tidak tahu, ya kan? Siapa yang tahu kita takdirnya kafir atau muslim di akhir hayat? Tidak tahu, tidak ada tahu. Ya. Wa indahu ilmu sa'ah. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ilmunya as-sa'ah. Ayatnya selanjutnya Quran surah Luqman. Ya. Ayat terakhir. Apa ayat terakhirnya Luqman, surah Luqman. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang terjadi terhadap dirinya besok. Apa yang dia dapatkan besok. Tidak ada yang tahu.
Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada juga yang tahu di mana, di bagian bumi mana dia mati. Tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya sudah begini, ditakdirkan begini sudah saya, nah, itu tidak betul, ya. Karena tidak ada ilmunya, dia tidak punya ilmu. Maka Allah mengatakan, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Orang seperti itu ditanya, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Kalian punya ilmu tentang itu atau yang kalian bisa kemukakan kepada kami? Apa ilmunya? Apa dalilnya? Kalian sudah begitu. Ya, seperti kisah Umar bin Khattab, ya, memotong tangan pencuri. Ya. Ada pencuri ditangkap. Ketika mau dipotong tangannya, dia bilang, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau memotong tangan? Berarti engkau ini tidak beriman kepada takdir. Kaget Amirul Mukminin. Oh, kok saya tidak beriman kepada takdir? Kenapa bisa demikian? Katanya, karena saya mencuri ini sudah takdir Allah. Ya kan? Dia bilang, sudah takdir Allah ini saya mencuri. Kalau bukan takdir Allah, tidak mencuri saya. Cuma karena takdir Allah jadi saya mencuri. Nah, bagaimana itu menjawabnya itu? Bilang, saya ini mencuri. Ketika saya pergi itu, siapa yang menjalankan saya punya kaki? Saya jalan kaki karena Allah berkehendak. Saya ambil itu barang karena Allah berkehendak. Jadi saya mencuri ini karena kehendak Allah. Jadi kalau kamu potong saya punya tangan, berarti Amirul Mukminin menyelisihi kehendak Allah. Bagaimana jawabnya itu? Umar bin Khattab, orang cerdas, bilang, betul, kamu mencuri karena takdir Allah. Nah, sekarang saya potong tanganmu juga karena takdir Allah. Ya. Jadi saya hukum kamu karena takdir Allah juga. Ya. Jadi dia bungkam, terdiam. Ya. Jadi kalau kamu mencuri alasannya takdir Allah, saya juga potong tanganmu karena alasan takdir Allah. Ya. Dan kalau saya potong tanganmu justru ini takdir syar'i. Ya. Kalau yang kamu tadi bikin takdir kau nih, yang bisa saja kamu hindari kalau kau mau. Ya. Kalau kau mau, kau bisa hindari itu mencuri. Kalau kau punya otak, ya. Kalau kau punya akal masih berjalan, kau bisa hindari itu takdir kau nih. Tapi kalau takdir syar'i ini, kata Umar bin Khattab, tidak bisa dihindari. Sudah syariat Allah seperti ini sudah. Syariat Allah mengatakan siapa yang mencuri potong tangan. Ternyata dia takut juga dipotong tangannya. Maka ketika dia takut dipotong tangan, dia alasannya takdir Allah ini Amirul Mukminin. Tidak bisa saya dihukum. Kenapa? Karena takdir Allah ini. Ya, padahal yang dia lakukan takdir kauni. Yang bisa dihindari dan bisa dipikir ulang. Ya. Karena banyak orang yang mau bermaksiat, tapi ketika dia sadar, dia berpikir, tidak jadi dia bermaksiat, ya kan? Tidak jadi dia bermaksiat. Nah, seperti kisah apa itu? Kisah 3 orang yang masuk di goa yang tertutup, pintu goanya karena ada batu yang jatuh. Apa amalan salah satu di antara mereka? Ya, tentang zina. Ya Allah, dia bilang, saya dulu punya sepupu cantik, idola di kampung, semua orang suka sama dia. Nah, saya juga suka kan. Suatu saat saya panjat tembok, ya, dan dia pun suka sama saya. Dan singkat cerita, sudah di dalam kamar berdua, tidak ada orang lain. Tapi ketika itu saya sadar, ini perbuatan maksiat, ini dosa. Maka saya pun lari. Maka dia bilang, apabila saya meninggalkan perbuatan dosa itu karena
mengharap ridhamu ya Allah, maka tolong bukakan pintu ini, pintu gua ini. Jadi itu dia bisa berubah. Jadi kalau mau mencuri tapi sadar, akal masih bisa digunakan, bisa dihindari. Makanya Umar bilang, ini kamu alasan takdir, saya juga alasan takdir. Tapi takdir yang kamu kerjakan dan takdir yang saya kerjakan beda. Yang takdir yang kamu kerjakan, takdir kauni itu, sebenarnya kamu bisa hindari. Dan banyak orang yang menghindari takdir kauni. Kenapa? Karena takdir kauni itu tidak diperintahkan oleh Allah. Ya. Bahkan disuruh untuk menjauhi, meninggalkan. Nah, tapi kalau ini takdir syar'i, potong tanganmu, ini sudah syariat. Saya harus kerjakan, kata Umar bin Khattab. Karena saya sebagai hakim harus memberikan keputusan, ya kan? Harus memberikan keputusan karena saya sebagai hakim. Dan keputusan saya sesuai dengan syariat. Dan kalau syariat berarti saya sebagai hakim harus melaksanakan. Justru kalau tidak saya laksanakan ini syariat, akan hilang ini syariat. Padahal Allah perintahkan ini. Nah, ini kan perintah Allah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Dan orang yang mencuri laki-laki atau perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potong tangannya. Ya. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang mereka hasilkan, mereka peroleh. Jadi itu perintah. Maka Umar bin Khattab bilang, saya tidak bisa tinggalkan ini, karena ini sudah perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, itu bedanya takdir kauni dan takdir syar'i. Nah, orang-orang seperti dalam ayat ini, mereka berhujjah dengan takdir kauni. Ya, paham ya? Dan ini hujjah yang tidak dibenarkan. Ya, hujjah tidak bisa dibenarkan. Ya. Karena dia memang tidak diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Ya. Dan manusia yang mau meninggalkannya, ya, bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan salah satu dalil kenapa takdir seperti ini tidak dibenarkan, berhujjah dengan takdir, ya, diutusnya Rasul dan diutusnya para nabi, para rasul, dan diturunkannya kitab. Bukti bahwa hal tersebut tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah dia terjadi? Terjadi. Ya. Semua yang ada di muka bumi, semua yang ada di makhluk ini terjadi karena Allah. Ya. Terjadi karena Allah. Ya. Makanan halal dan haram ada karena siapa? Ada karena Allah. Babi siapa yang ciptakan? Allah. Ya. Makanan yang haram, anjing, siapa yang ciptakan? Allah. Jadi jangan beralasan karena ini ciptaan Allah, berarti kita boleh makan karena ciptaan Allah ini. Tidak boleh. Ya. Memang Allah yang ciptakan, tapi Allah sendiri yang mengharamkan. Ya. Allah yang ciptakan, tapi Allah yang menyuruh untuk menjauhi. Nah, itu maksudnya. Qul hal innakum min ilmin tukhrijuna in tattabi'una illa dhann. Ya. In tattabi'una illa dhann. Mana tadi itu? Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim. Ya. Ay mithlu ma kadzdzaba haula'i kadzdzaba man qabla minal musyrikin anbiya Allah. Ya. Jadi alasan yang dikemukakan oleh orang-orang musyrik pada zaman Nabi itu juga pernah dikemukakan oleh orang-orang musyrik pada zaman Nabi sebelumnya. Ay mithla ma kadzdzaba haula'i kadzdzaba man qablahu. Sebagaimana orang musyrik pada zaman Nabi mendustakan Nabi dengan alasan bahwa ini adalah
sudah ketentuan Allah. Ya. Nah, begitu juga para nabi dan para rasul mendapatkan kaumnya juga menggunakan alasan yang sama. Alasan yang sudah takdir Allah. Ya. Dan alasan seperti ini akan tetap digunakan oleh orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang bermaksiat akan menggunakan alasan seperti ini. Sudah takdir Allah ini, saya tidak begini. Atau orang yang malas berusaha, dia akan menggunakan alasan seperti sudah takdir Allah begini. Ya. Padahal dia belum berusaha semaksimal mungkin. Ya. Dia berusaha tapi seadanya, tidak maksimal. Ya. Lalu mengatakan, oh ya sudah takdir Allah. Padahal dia begitu juga orang belajar, ya, nilainya jelek, dia bilang takdir Allah itu. Padahal dia belajar nanti cuma malam ujian. Ya. Sebelumnya dia santai, bermain kesana kemari, ya, tidak pernah buka pelajaran. Baru setelah dia dapat 5 dia bilang, takdir Allah ini. Salah. Tidak boleh beralasan takdir Allah kalau seperti itu. Ya. Kecuali kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tiap hari kita baca buku, tiap hari, tapi kita tidak paham-paham. Nah itu mungkin tawakal ala Allah. Seperti itu memang sudah. Tapi selama orang berusaha, pasti dia berhasil, pasti dia sukses. Paling tidak sebodoh-bodohnya siswa, kalau dia rajin, ya, sebodoh-bodohnya siswa kalau dia rajin, dia taat sama gurunya, dia rajin, dia belajar betul. Gurunya tahu dia rajin, tapi gurunya tahu dia tidak paham, dan gurunya kasihan, kasih lulus dulu. Ya. Berarti dia akan berhasil. Diluluskan karena apa? Bukan karena jawabannya di kertas itu yang di dasarnya, tapi karena dilihat usahanya itu. Ya, sehingga gurunya kasih lulus ya, kasihan ini anaknya. Ya. Tapi kalau dia bandel, tidak pernah di kelas bermain terus, ya, tidak pernah kerja tugas, tidak pernah kerja PR, baru setelah DP rapot tidak naik kelas, dia bilang, kenapa Pak Guru tidak kasih naik kelas sama saya? Ya. Kenapa tidak dikasih naik kelas? Nah, itu berarti apa jawabannya itu? Tidak bisa, karena kamu tidak berusaha. Saya ini begini Pak Guru, jadi Pak Guru harus kasih naik kelas ya. Memang begini saya. Tidak bisa, karena kamu tidak berusaha. Ya. Nah begitu juga orang yang didakwahi, yang ketika bermaksiat, karena ketika menyimpang didakwahi, ya, diajarkan ini perbuatan ini menyimpang ini, tidak boleh kamu kerjakan, kamu harus tinggalkan ini. Dia bilang tidak, sudah begini saya dari dulu, tidak bisa berubah saya. Ya. Padahal banyak orang yang melakukan hal yang sama dan bisa berubah. Ya. Bisa berubah. Dia bertobat kepada Allah, dia mencari tempat yang kondusif untuk keimanannya, dia mencari teman yang baik, yang soleh dan seterusnya. Bisa berubah, bisa. Ya, tapi karena dia tidak mau berubah, dia bilang ini sudah takdir Allah sama saya. Ya. Nah, maka ini kata Allah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qabli. Jadi alasan-alasan seperti itu bukan hanya orang yang di zaman ini yang mengungkapkan alasan seperti itu. Sudah dari zaman dulu-dulu. Ya. Tapi yang mengungkapkan orang-orang seperti itu, orang-orang yang ingkar kepada Nabi dan para Rasul. Ya. Makanya kita orang beriman tidak boleh bilang begitu. Ya. Tidak boleh bilang begitu. Kalau kita melakukan kesalahan dan ada yang mengajari kita, maka kita terima. Bertaubat kepada Allah. Memang salah saya. Dan bertaubat, berubah, ya, gitu. Tidak membantah, tidak usah dakwah saya, tidak usah ajar. Saya tahu itu yang benar dan yang salah, tapi Allah sudah kasih bikin saya. Nah, tambah bodoh dia. Ya.
Apalagi dia bilang, saya tahu ini salah, saya tahu ini benar. Tapi Allah sudah kasih tahu, Allah sudah takdirkan saya begini, jadi saya tidak bisa berubah. Nah itu berarti memang sudah kepala batu itu. Bukan kepala batu, kepala angin. Ya. Itu yang disebut dengan apa? Jahid. Orang yang jahid. Jahid pakai ha, bukan pakai ha. Kalau jahid pakai ha itu hanya orang yang bebal. Orang yang bebal. Apa itu bebal? Kepala batu. Ya, tidak mau dikasih tahu. Ya, bahkan babanta dia. Ini bebal itu. Ya. Hatta dzaqu ba'sana. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Ya. Hingga mereka istamarru ala takdzib hatta dzaqu ba'sana alladzi anzalnahu bihim. Ya. Mereka terus-menerus melakukan kedustaan tersebut hingga mereka diberikan azab oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka merasakan azab kami yang kami turunkan. Jadi umat-umat Nabi terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena alasannya seperti ini. Ya. Alasannya ini sudah takdir Allah kepada kami. Kalau Allah takdirkan kami beriman, kami beriman. Tapi karena Allah takdirkan kami musyrik, ya kami musyrik. Ya. Padahal yang seperti itu tidak dikehendaki oleh Allah. Ya, sampai mereka diazab karena sikap yang bandel itu. Ya. Jahid itu, ya, bebal itu, mereka diazab oleh Allah. Dan ini digambarkan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika mereka didakwahi oleh Nabi Muhammad dan mereka mengajukan alasan yang sama. Orang-orang musyrikin Quraisy mengajukan alasan yang sama kepada Nabi SAW. Ini sudah dari nenek moyang kami sudah begini nih. Ini sudah tradisi, tidak bisa ditinggalkan. Ya. Makanya dalam ayat dikatakan bal wajadna alaihi aba'ana. Kami sudah dapatkan turun temurun sudah seperti ini. Tidak boleh, tidak bisa lagi dirubah. Sudah begini sudah. Padahal sudah dijelaskan oleh Nabi tidak boleh menyembah berhala, yang tidak boleh. Tidak masuk akal. Ya. Kenapa kalian menyembah berhala yang kalian bikin dengan tangan kalian sendiri? Ada yang dari batu, ada yang dari kayu. Padahal Allah sudah larang. Karena yang disembah itu cuma Allah. Tidak boleh orang sembah berhala. Dia bilang ini sudah dari nenek moyang kami. Nah, begitu juga yang disebutkan oleh kaumnya Nabi Musa. Ya, dalam Al-Quran itu dikatakan. Apa kata mereka? Apa Quran surah ma ji'tana litalfitana amma kana ya'budu aba'una wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakum bimu'minin. Apakah kamu datang sama kami? Ya. Untuk apa? Untuk kami berpaling dari apa yang sudah disembah oleh nenek moyang kami. Kemudian kami ikut sama kamu. Sehingga kamu yang dituruti. Wa ma nahnu lakum bimu'minin, dibilang. Kami tidak akan beriman, kata mereka. Ya. Jadi umatnya Nabi Nuh juga demikian. Semua umat-umat para nabi yang didakwahi para nabi yang ingkar-ingkar, semua alasannya seperti itu. Kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena nah, hatta dzaqu ba'sana. Maka ketika mereka menggunakan alasan itu kemudian diazab oleh Allah, berarti itu menunjukkan alasan itu tidak benar. Paham ya? Alasan yang mereka ajukan itu tidak benar. Kenapa? Karena Allah mengazab mereka. Ya. Kalau Allah menghendaki hal tersebut berarti Allah tidak akan azab. Cuma ketika Allah mengazab mereka berarti itu dalil itu tidak benar. Ya. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Ya. Ai hal indakum dalilun sahih
minal ilmi an-nafi' fatukhrijuhu ilaina linanzura fihi wa natadabbaruhu. Wal maqsudu min hadza at-tabkit lahum li'annahu qad 'alima annahu la ilma 'indahum yasluhu lil hujjah wa yaqum bil burhanu thumma awdaha lahum annahum laysu ala syai'in min ilmi wa annahum innama yattabi'una adh-dhunun ay ma yattabi'una al-dhanna alladhi huwa mahallul khata' wa makanul jahl. Ya. Jadi hal innakum min ilmi fatukhrijuhu lana ini lit tabkit. Apa itu tabkit? Untuk membungkam. Ya, untuk membungkam. Karena Allah sudah tidak tahu, sudah tahu, ya, bukan tidak tahu. Allah sudah Maha tahu bahwa tidak ada hujah yang mereka bisa ajukan. Ya, tidak ada dalil yang mereka bisa ajukan. Yaitu hanya persangkaan saja. Karena tidak ada orang yang mengetahui takdirnya. Ya. Tidak ada orang yang mengetahui takdirnya. Kita itu hanya berusaha, disuruh berusaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa fimal amal?" Ya. Kalau Allah sudah mentakdirkan seseorang atau semua makhluknya sudah diberikan takdir oleh Allah, kalau begitu untuk apa kita beramal? Kata para sahabat bertanya kepada Nabi, untuk apa kita beramal kalau Allah sudah takdirkan? Rasulullah mengatakan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Memang sudah ada takdir dari Allah, tapi setiap orang akan diberikan kemudahan untuk mencapai takdirnya masing-masing. Artinya dia harus berusaha. Karena takdir masing-masing diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mengetahui takdirnya secara pribadi. Apakah dia meninggal besok, lusa, di mana, tidak ada yang tahu. Dan Allah memudahkan seseorang menuju apa yang telah dia tentukan. Maka kita harus wajib berusaha, kata Nabi. Nanti usaha itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk berusaha. Berusaha semaksimal kemampuan. In antum illa takhrusun. In antum illa takhrusun. Ai tatawahamuna mujarrada tawahum faqat. Kama yatawahhamul kharisu. Wa qad sabaqa tahqiquhu thumma amara Allah Subhanahu bi an yukhbirahum anna lillahi al-hujjatul baligh. Ay tatawahamun. Tawahum itu artinya waham, persangkaan, seperti ya, halusinasi atau khayalan, ya, tawahum, mujarrad tawahum faqat. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan ini sudah takdir kami, itu hanya tawahum saja, padahal dia tidak tahu takdirnya, atau tidak ada orang yang mengetahui takdirnya, di mana dia mati, di mana dia dikuburkan, dalam keadaan apa dia mati, ya. Kondisi apa dia mati, bagaimana matinya, tidak ada yang tahu. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya. Maka kita orang beriman harus tetap berusaha. Ya. Kalau ada orang yang mengajarkan kebaikan, maka kita harus terima. Ya. Jangan membantah. Ya. Karena kalau kita membantah, apalagi bantahannya dengan alasan, ya, saya sudah begini, sudah tidak bisa masuk saya, ya. Atau sudah tidak, tidak bisa lagi saya melakukan. Nah. Sama dengan orang diajak belajar, oh, sudah tua saya, sudah tidak bisa paham, ya, sudah tidak bisa paham. Ya. Kalian juga yang masih muda-muda yang belajar, kalau saya sudah tidak bisa. Padahal belajar itu tidak mengenal usia. Ya, buktinya para sahabat, tidak semua para sahabat juga beriman ketika waktu masih muda. Ada juga para sahabat yang
beriman sudah tua, bahkan sudah kakek-kakek beriman. Ya. Baru dia beriman, baru dia belajar. Sampai dia meninggal dia belajar. Dan para ulama juga banyak kisah-kisah mereka. Ya. Memang banyak para ulama yang belajar dari kecil, orang tuanya sudah jadi alim. Tapi ada juga para ulama yang belajarnya nanti sadar ketika sudah dewasa. Ya. Seperti Al-Imam Al-Kisai yang pernah kita kisahkan. Ya. Atau Imam Fudail bin Iyad yang pernah kita baca biografinya. Artinya kalau orang mau berusaha kapan saja, tidak mengenal waktu, sudah tua, bahkan para ulama mengatakan, ya, andaikan kita tahu bahwa besok kita sudah mati, maka sekarang wajib belajar. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya sampai kapan engkau belajar wahai imam, dia bilang sampai bil mihbarah ilal maqbarah, sampai saya masuk di kubur, ya, baru berhenti belajar. Sampai masuk di kubur baru berhenti belajar. Nah ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadabbur ayat kita pada malam hari ini tentang bahwa seorang yang beriman tidak boleh beralasan dengan takdir ketika dia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia bermaksiat atau dia kufur atau ingkar, syirik, ya. Dia tidak boleh beralasan itu takdir Allah. Ya. Karena Allah sudah mengutus para nabi, para rasul menurunkan ayat-ayat yang memberikan pelajaran bahwa mana yang harus kita ikuti dan mana harus kita tinggalkan. Ya. Yang kita ikuti adalah keimanan, keislaman, ketaatan, ya, takarrub kepada Allah dan lain sebagainya. Ya. Dan yang harus kita hindari, ya, seperti yang disebutkan dalam ayat, ya, walladzi habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi kita harus mencintai keimanan, mencintai ketaatan, dan meninggalkan kekufuran, kefasikan, dan kesyirikan. Baik. Ini saja tadabbur kita pada malam hari ini, satu ayat. Insyaallah kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya pada malam yang akan datang, pada pekan yang akan datang. Semoga kita memahami maksud dari ayat ini sehingga kita tidak melakukan yang dilakukan oleh orang-orang yang musyrik, ya, beralasan dengan takdir Allah ketika mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau ketika mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal juga menggunakan alasan karena ini takdir Allah. Ya, Allah sudah tentukan seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Tapi kita senantiasa mengikuti syariat Allah. Mana yang halal itu yang kita ambil, dan mana yang haram harus kita tinggalkan jauh-jauh. Ya, tidak mendekatinya, apalagi menikmatinya. Waliyadzubillahi min dzalik. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.